Muhammad Akbar. Saya di sini akan menjelaskan tentang creating WLAN dan DHCP. WLAN adalah singkatan dari Wireless Local Area Network atau jaringan lokal area near cable. Intinya, WLAN adalah jaringan komputer yang tidak menggunakan kabel untuk saling terhubung. Ya juga namanya wireless. Sebagai gantinya, WLAN menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan data antara perangkat. Jaringan WLAN ini biasa digunakan di tempat-tempat seperti rumah, kantor, sekolah, universitas sekalian, kafe untuk menghubungkan perangkat seperti komputer, laptop, dan handphone ke internet jaringan lokal lainnya. Berapa keuntungan menggunakan WLAN ini? Diantaranya adalah kemudahan dalam instalisasi dan fleksibel dalam penempatan perangkat. Namun jaringan WLAN ini juga memiliki kekurangan seperti jangkauan yang terbatas dan keamanan yang lebih rentan dibanding jaringan nirkabel. Yang pertama itu switch 1 ya, membahas tentang modul 7. Konfig pertama, switch 2 nya mendukung fungsi wireless local area network access control. Jika switch tidak terhubung fungsi WLAN AC menggunakan access control atau disingkat dengan AC, biasanya untuk menggantikan switch AC pada konten berikut adalah switch 2. AC dikarenakan dalam mode out of phase dan berada pada jaringan layer 2 yang sama dengan APS. AC berfungsi sebagai server di DHCP untuk memberi alamat IP ke APS. S1 berfungsi sebagai server DHCP untuk memberi alamat IP station atau disingkat dengan STAS. Langkah keempat, berikut server data diteruskan secara langsung. Langkah-langkah konfigurasinya. Pertama itu kita melengkapi konfigurasi dasar perangkat. Kedua itu konfigurasi jaringan kabel. Ketiga itu konfigurasi IP untuk membuatnya online. Konfigurasi parameter service WLAN ini. Introduction DHCP atau kepanjangannya Dynamic Host Configuration Protocol. Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP secara dinamis mengkonfigurasi dan mengelola alamat IP host secara seragam untuk menyederhanakan penyebar dan peluas skala jaringan, bahkan untuk jaringan kecil. DHCP mendukung alokasi alamat IP dinamis dan statis. Dynamic allocation tuh DHCP mengalokasikan alamat IP dengan masa berlaku terbatas, dikenal sebagai sewa, kepada klien. Mekanisme ini berlaku untuk skenario di mana host mengakses jaringan untuk sementara dan jumlah alamat IP ID kurang dari total host. Untuk static allocation-nya itu DHCP mengalokasikan alamat IP tetap untuk klien seperti di konfigurasi dibandingkan dengan konfigurasi alamat IP manual.
Alokasi statik DHCP mencegah kesalahan konfigurasi manual dan kemungkinan pemeliharaan dan manajemen terpadu. Langkah-langkah konfigurasi itu pertama-tama itu melengkapi konfigurasi dasar, mengaktifkan DHCP atau dan panjangan Dynamic Host Configuration Protocol. Terus mengkonfigurasikan address pool, mengaktifkan fungsi DHCP server pada gigabit internet yang 0/0/4 itu dari router 2 untuk menetapkan alamat IP ke router 3. Terus dikonfigurasi Dynamic Host Configuration Protocol itu klien. Ya, ini topologi dari modul 7. Untuk topologinya ini router pertama. Nah, untuk router pertama itu kita masukin UTM dulu biar tidak ada notifnya. Terus kita tambahkan sistem view. Habis itu kita enter. Kita mengubah nama dari Huawei menjadi R1. Kita masukin DHCP enable. Terus ini error R1, kita masukin integer yang tadi 003. Untuk IP addressnya lagi masukin. Habis itu kan, habis yang kita tambahin integer ini, dia akan menjadi seperti R1 begini 003. IP address DHCP alloc ini 1 user information karena bisa label. Dan untuk R2 nya yang ini tadi, R2 di sini. Ini kita pertama-tama itu juga tahap yang pertama itu sama masukkan UTM untuk monitornya off, baru kita masuk ke sistem view. Dia masih seperti ini, nama aslinya Huawei. Sistem view, baru kita itu nanti kita sini masukin sistem R2, dia akan menjadi seperti ini. Terus integer kita masukin integer gigabit internet 0.003. Dia akan pindah seperti ini. Kita masukin IP address 10.0.12.2/24. Dia akan menjadinya, baru kita keluar, kita masuk DHCP enable. Terus kita masukin integer tadi. Nah, ini 0, baru DHCP selection interface, baru ini DHCP server DNS list 10.0.12.2. kita enter, terus kita quick, baru kita masukin IP pool global pool. Terus dari ada infonya seperti ini, successful. Terus kita masukin network 10.020 max 24, DNS list 10.023.2, Leslie day to horse to static bin IP address 10.0.23.3. error. Terus kita keluar dulu karena tadi error. Terus
integer G, kita masukin integer baru, integer gigabyte internet 0.002, dia akan berubah jadinya dua integer. Terus DHCP selection global, baru habis itu user internet interface con is available. Terus kita masuk di tadi yang ini sudah, terus kita masuk ke R3 itu simple. Terus yang kita masukin UTM udah, monitornya mati. Terus kita masukin system view, enter, kita rubah nama dari Huawei menjadi R3 ini karena tadi huruf kecil ya, saya ganti. Terus DHCP enable, terus masukkan integer 0003, terus menambahkan lagi IP address DHCP alloc, terus interface con is available. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.